Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Jangan Bakar Taman Surgamu karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang berjudul Jangan Mengurai Setelah Merajut. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang lelaki mengadu kepada orang saleh dari keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali Zainal Abidin. Aku mudah tergoda sama perempuan, kata lelaki itu. Aku berzina satu hari dan esoknya aku berpuasa. Bisakah yang ini, puasa, menebus yang ini, zina? Imam Ali Zainal Abidin menariknya ke dekatnya dan memegang tangannya lalu berkata, "Kamu lakukan amal ahli neraka dan kamu berharap masuk surga." Pada salah satu bulan puasa di Madinah, seorang pejabat bertanya padaku, "Ustadz, betulkah barang siapa yang melakukan puasa dan salat tarawihnya dengan iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang kemudian?" Jadi, saya lakukan korupsi. Sebagian hasil korupsi itu aku sumbangkan untuk membangun masjid. Sebagian lagi aku pakai untuk berfoya-foya dalam kenikmatan yang haram. Lalu di bulan Ramadan aku berpuasa penuh dan melakukan salat tarawih lengkap, ditambah umrah lagi. Benar kan Ustadz? Orang yang umroh dan haji akan kembali ke tanah airnya seperti bayi yang dilahirkan dari perut ibunya. Bapak pejabat itu berbicara di depan Ka'bah, di sekitar makam Ibrahim, sementara matahari berangsur-angsur turun di ufuk barat. Menjelang azan maghrib, alam bertambah gelap dan lampu-lampu masjid tambah benderang. Aku tidak bisa menjawab. Hadis-hadis yang dibacakan bapak pejabat itu aku ketahui. Cara bapak pejabat mengambil kesimpulan itu benar. Hadis-hadis tentang pahala puasa banyak dibacakan di majelis dan masjid dan sekarang media sosial. Hadis tentang haji yang mengembalikan seorang haji atau hajjah pada posisi bayi yang baru dilahirkan juga banyak dikutip, terutama oleh para penyelenggara haji dan umroh. Tapi hatiku galau. Semudah itukah dosa-dosa diselesaikan? Segampang itukah kesalahan dihapuskan? Puasa cukup untuk menebus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 1 kali umroh cukup untuk menghapus dosa seumur hidup. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali bisa membereskan semua dosa walaupun besarnya sebanyak buih di lautan. Sekali istighfar, dosa 70 tahun, bahkan seumur hidupku diampuni. Begitu kata Ustadz Fulan yang ceramahnya aku dengar di YouTube. Wow. Waktu itu aku belum membaca riwayat Ali Zainal Abidin di atas. Sekarang, kalau aku ketemu lagi dengan beliau, sang pejabat itu, aku akan berkata, "Kau lakukan pekerjaan ahli neraka sambil berharap masuk surga." Jadi, apa yang terjadi kalau kita berbuat baik sambil juga berbuat buruk? Dengan ibadah kita berharap masuk surga, tapi dengan maksiat kita lakukan pekerjaan ahli neraka. Bagaimana kalau kita campurkan setetes racun dalam sirup?
Bagaimana kalau kita masukkan setitik nila pada susu sebelanga? Bagaimana kalau kita jatuhkan setitik tinta hitam pada segelas air putih? Allah berfirman, kami hadapi amal yang mereka kerjakan, dan kami jadikan ia debu yang berterbangan. Quran Surat Al-Furqan ayat 23. Karena amal tersebut mencampurkan jasa dan dosa. Dan dengarkan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah kamu menjadi seorang perempuan tua yang mengurai tenunannya setelah merajutnya dengan kuat dan erat. Quran Surat An-Nahl ayat 92. Mulai pertemuan ini dan selanjutnya, aku akan berbicara dengan Anda tentang dosa-dosa yang menghapuskan amal-amal saleh kita. Upaya untuk menghindari dosa disebut wara. Menurut Ali bin Abi Thalib, wara adalah menjauhi dosa dan membersihkan diri dari apapun yang haram. Pesan buku ini, jangan remehkan racun walau setetes. Jangan remehkan dosa sekecil apapun. Aku meneliti hadis-hadis penghapus dosa dari berbagai macam sumber. Kebanyakan hadis itu ternyata sahih. Jadi, hadis-hadis itu memang benar. Para ulama menyebut hadis-hadis seperti itu sebagai hadis targhib, menggembirakan, menghibur, menyemangati. Jadi, janganlah berputus asa kalau Anda banyak dosa. Seusai salat, baca zikir ba'da salat. Pada bulan Ramadan, berpuasalah dan lakukan salat malam Ramadan. Perbanyaklah istighfar. Hadis-hadis ini memberikan semangat kepada kita untuk melakukan amal-amal ibadah. Tetapi dari pertanyaan Bapak pejabat itu, aku diingatkan bahwa hadis-hadis ini juga menyemangati orang untuk berbuat dosa. Bukan saja Anda terdorong untuk beribadah, tetapi juga tergoda untuk berbuat dosa. Seperti pemuda yang sudah saya ceritakan tadi, ia berzina pada hari ini dan berpuasa pada hari esoknya. Ia berpikir bahwa saumnya akan menghapuskan dosa zinanya. Atau seperti pejabat itu, ia mengambil hak rakyat dengan serakah, lalu memutihkan dosanya dengan haji dan umroh. Jangan-jangan inilah yang menyebabkan orang mengerjakan sholat dengan khidmat dan melakukan kemunkaran dengan nikmat. Jangan-jangan inilah yang menyebabkan salatnya tidak mencegah dirinya untuk melakukan kekejian dan kemunkaran. Selidik punya selidik. Hadis-hadis penghapus dosa itu ada dua macam. Satu, ibadah menghapuskan dosa, seperti hadis-hadis yang sudah kita bicarakan. Satu lagi, dosa menghapuskan atau meniadakan amal ibadah kita. Dosa-dosa dapat menyebabkan tidak diterimanya amal. Inilah hadis-hadis yang menghalau kegalauanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang seseorang perempuan yang berpuasa di siang hari dan berdiri salat di malam hari, tetapi ia sering menyakiti tetangga dengan lidahnya. Nabi yang mulia menjawab singkat, perempuan itu di neraka. Tuh kan, bukan salat dan puasa yang menghapuskan dosa, tetapi menyakiti orang justru menghilangkan pahala salat dan puasa tersebut. Penasaran, aku lacak lebih lanjut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang minum secangkir khamar, Allah tidak menerima salatnya 40 hari. Barang siapa yang makan sesuap makanan haram,
tidak diterima salatnya 40 hari dan ditolak doanya 40 hari juga. Allah tidak menerima sedekah seseorang kepada orang lain, padahal ada keluarganya sendiri yang sangat memerlukannya. Dan simak hadis qudsi berikut ini. Demi kebesaranku dan keagunganku, sekiranya seorang yang durhaka beramal dengan amal seluruh nabi, aku tidak akan menerimanya. Jadi, benarkah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang berpuasa dan melakukan salat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang? Benar, hanya jika, only if, amal-amal itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah hadis yang menyebutkan barang siapa melakukan haji dan umroh, ia akan kembali ke tanah airnya seperti hari ia dilahirkan ibunya? Benar, dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Apa syarat-syarat itu? Ia tidak melakukan dosa-dosa yang menghapuskan atau merusak amal salehnya. Saya ingin menutup bagian ini dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahwa mereka akan menerima siksa yang pedih. Mereka itu adalah orang-orang yang lenyap pahala amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Quran Surat Al-Imran ayat 21-22. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.